kita masuk ke bab yang baru, yaitu ancaman terhadap NKRI dan penanganannya. Ya, ini merupakan topik pembahasan secara umum di bab 6, tetapi pada penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan terkait apa itu ancaman, terus bagaimana ancaman dalam berbagai bidang, terus nanti ada sedikit diskusi. Untuk materi berikutnya baru kita akan membahas terkait bagaimana strategi atau upaya dalam menangani ancaman-ancaman yang disebutkan pada hari ini. Randy, tampilan saya sudah kelihatan, Ren, di tempatmu? Betul, Pak. Oke. Ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan dalam membangun integrasi nasional. Terkait dengan integrasi nasional, mengingatkan kembali materi kelas 10, ya, yaitu integrasi adalah upaya atau proses penyatuan kelompok yang berbeda menjadi utuh dan bulat, ya. Jadi penyatuan dari berbagai macam perbedaan menjadi kesatuan. Kita akan melihat terkait apa sih itu ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Yang dimaksud ancaman di sini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok golongan untuk mengubah total kebijakan yang dilakukan secara konsepsional. Artinya ancaman ini bisa jika dikaitkan kepada negara bisa mengganggu kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa, ya. Kemudian terkait dengan hambatan itu merupakan usaha, ya, terkait dengan hambatan itu adalah merupakan usaha yang bersumber dari diri sendiri yang membuat lemah mentalnya. Sedangkan gangguan itu merupakan usaha dari luar yang melemahkan atau menghalangi terwujudnya integrasi nasional. Artinya antara hambatan dan gangguan ini, jika kalian lihat, hambatan itu berasal dari faktor internal, artinya berasal dari diri sendiri. Sedangkan gangguan itu berasal dari faktor eksternal. Bentar ya. Oke. Ya, jadi hambatan ini berasal dari faktor eksternal, sedangkan faktor internal, faktor dari dalam, dan gangguan ini berasal dari faktor eksternal, yaitu dari luar yang bisa melemahkan atau menghalangi terwujudnya integrasi nasional. Next adalah tantangan atau usaha yang menggugah kemampuan yang menantang, yaitu merupakan pengertian atau definisi tentang ancaman, hambatan, dan gangguan dan tantangan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ancaman militer, ya. Ancaman militer itu selalu identik dengan penggunaan senjata, ya. Nah, ini contoh-contoh ancaman yang masuk dalam ancaman militer. Yang pertama ada agresi atau invasi, menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara.
Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan bangsa kita ya. Adanya agresi militer 1 dan agresi militer 2. Kemudian contoh lainnya adanya pemberontakan bersenjata. Ini timbul dari oknum atau kelompok dalam negeri yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Artinya mereka adalah sekelompok orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan ingin mendirikan atau memisahkan diri dari negara. Yang dimaksud pemberontakan bersenjata di sini adalah gerakan separatisme ya. Jadi gerakan yang memang ingin berupaya memisahkan diri dari negara. Terkait dengan gerakan separatisme itu sendiri pernah terjadi di Indonesia dan sampai saat ini juga masih ada. Di antaranya pemberontakan DITII, terus kemudian GAM, Gerakan Aceh Merdeka, tetapi sudah selesai. Yang sampai saat ini masih ada adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu adalah gerakan separatisme. Ya mereka membuat hal itu karena ya ini mereka merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Sehingga adanya upaya ingin memisahkan diri dari negara. Kemudian yang ketiga ada spionase. Spionase ini dilakukan oleh agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Ini juga pernah dialami oleh Indonesia. Contohnya adalah ketika intelijen Australia melakukan penyadapan telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi intelijen Australia pada waktu Presiden SBY menjabat pernah melakukan penyadapan telepon seluler. Itu merupakan contoh spionase. Kemudian aksi teror bersenjata. Di sini terorisme yang mengancam keselamatan dan menebar rasa ketakutan. Beberapa kejadian pernah dialami yang masih diingat aksi bom Bali 1, bom Bali 2 itu merupakan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh terorisme ya. Yang tujuannya ya ini mengancam keselamatan dan menebar rasa ketakutan. Dan terakhir, gangguan keamanan di laut dan udara. Contoh yang dimaksud di sini adanya penyelundupan dan pencurian sumber daya alam. Nah, ini merupakan contoh dari ancaman militer ya, dari ancaman militer. Sekarang kita akan melihat ancaman di berbagai bidang ya, ancaman di berbagai bidang. Yang pertama ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi, kita ketahui bersama bahwa ideologi itu merupakan landasan atau pedoman bagi setiap negara. Dan ideologi bangsa kita adalah ideologi Pancasila. Komunisme dan liberalisme ini merupakan ancaman bagi ideologi Pancasila. Mengapa? Karena nilai-nilai dari ideologi komunisme dan liberalisme itu bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Maka dari itu ini merupakan ancaman. Nah, terkait hal itu contohnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat ini mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Mengapa begitu? Karena hal ini akibat dari era globalisasi ya, akibat dari era globalisasi. Nah, pengaruh negatifnya antara lain gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas. Nah, ini juga masuk nantinya dalam ancaman di bidang sosial budaya. Ini terkait dengan ancaman di bidang ideologi ya. Kemudian kita akan melihat ancaman di bidang politik.
ada dua, dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar, ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengintimidasi, melakukan tekanan politik, provokasi, atau blokade politik. Hal ini pernah dialami oleh Indonesia terkait dengan blokade politik itu sendiri. Jadi pembatasan akses oleh negara lain kepada Indonesia. Contohnya waktu itu dilakukan oleh Belanda pada masa awal-awal kemerdekaan, ya, ketika terjadi agresi militer 1 dan 2, Belanda melakukan blokade politik terhadap Indonesia. Kalau dari dalam, ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan kekuatan dengan melakukan mobilisasi massa. Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain adalah separatisme. Ya, tadi yang sudah dijelaskan di awal, ini merupakan paham yang ingin memisahkan diri dari negara. Kenapa gerakan separatisme ini juga masuk ke dalam bidang politik? Karena kaitannya ada upaya untuk menolak kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ya. Maka dari itu gerakan separatisme ini juga masuk ke dalam ancaman di bidang politik. Next, kita akan melihat ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi, diantaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Kemudian yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan bebas. Yang ketiga, investor asing dapat mendikte dan menekan pemerintah. Yang keempat, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Artinya subsidi yang diberikan kepada UMKM itu berkurang. Nah, ketika subsidi yang diberikan berkurang, usaha kecil menengah masyarakat itu juga semakin rentan kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di pasar domestik, yaitu pasar di dalam negeri. Dan yang kelima adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini merupakan poin-poin ancaman di bidang ekonomi, ya. Kemudian kita akan melihat ancaman di bidang sosial budaya, sosbud. Ancaman di bidang sosial budaya dilihat dari dalam, artinya dari internal, ini didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Artinya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan itu memunculkan sikap-sikap premanisme, radikalisme, intoleransi, terorisme, yaitu berawal dari ini, ya, berawal dari isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dialami. Sedangkan dari luar, diantaranya munculnya gaya hidup yang konsumtif, selalu membeli, tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan, ya. Intinya adanya keinginan untuk membeli terus-menerus. Nah, itu gaya hidup yang konsumtif. Munculnya sifat hedonisme, perilaku gaya hidup kemewahan, ya, seperti tadi di awal. Yang ketiga, sikap individualisme yang berlebih. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, artinya perilaku kebarat-baratan. Itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia.
Yang kelima, memudahnya semangat gotong royong. Dan terakhir, lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan poin-poin yang ada di bidang sosial budaya ya, ancaman di bidang sosial budaya. Oke, sebelum lanjut ke strategi mengatasi ancaman di bidang militer, adakah pertanyaan dari kalian? Silakan terkait penjelasan yang tadi. Adakah sekiranya barangkali penjelasannya kurang jelas atau putus-putus? Bisa nantinya bisa saya ulangi kembali. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada, gantian saya yang bertanya kepada kalian ya. Richard, Richard, saya mau bertanya sesuatu. Ya, Pak. Oke. Kalau menurut pandanganmu melihat realita yang ada di Indonesia, khususnya terkait ancaman di bidang sosial budaya. Ini. Ya, terkait dengan ancaman di bidang sosial budaya yang dilihat dari dalam. Kan tadi saya menjelaskan dari isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan ini memunculkan sikap-sikap premanisme, radikal, intoleransi. Ya. Kamu melihat realita yang ada saat ini, apakah hal itu masih terjadi dan ada di Indonesia? Kalau dilihatnya ada, cuma mengikuti zamannya lebih baik, Pak. Lebih baik. Mengikuti zaman loh. Kebetulan kan mungkin dengan pendidikannya lebih merata ya di desa-desa, di pelosok-pelosok, terus keterbelakangan, ketidakadilan, kayak reformasi kepolisian gitu loh Pak. Kan kepolisian melakukan beberapa reformasi supaya dulu kan banyak polisi yang preman begitu kan. Tapi sekarang kan mulai sedikit, padahal ada reformasi di sana. Adanya perubahan ya berarti ya, perubahan ya begitulah, yang lebih baik. Ada perubahan, walau sedikit ya. Tetapi kita syukuri gitu ya. Ya, karena ada perubahan lebih baik gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut kamu, Pak, benar Pak. Ya. Pak. Gimana? Saya mau tanya dikit Pak. Oke. Tadi tentang Pancasila Pak. Jadi kan Pak Koko bilang kan Pancasila bertolakan dengan liberalisme dan komunisme. Ya. Tapi kalau dipahami secara isinya, itu kan ada nilai-nilai liberalisme dan komunisme itu. Contohnya? Jadi, gimana loh? Ini maksudnya bertolak belakang atau gimana? Ya kan tadi kamu bilang gimana Pak? Ideologi Pancasila itu di dalamnya ada nilai-nilai komunisme dan liberal. Nah, yang dimaksud yang dimaksud kamu nilai-nilai yang dari liberalisme dan komunisme itu ada di Pancasila apa? Contohnya? Yang bisa kali liberalisme dulu ya. Yang menurut saya kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan mengatakan kemanusiaan, hak-hak manusia. Iya. Hak manusia sendiri kan untuk bebas ya Pak. Berarti kan mengandung hak liberalisme. Kalau komunisme kan tentang kesosialan ya, menjadi satu. Itu di keempat, musyawarah mufakat. Musyawarah kan sebuah kesepakatan bersama. Tidak ada kesepakatan individu di sana loh. Jadi menurut saya itu Pancasila bukan bertolak belakang, tapi percampuran dari nilai liberalisme dan komunisme yang menjadi satu gitu loh Pak. Perwujudan sempurna dari itu loh. Dua konsep itu loh, dua konsep ideologi. Ya, nangkap saya. Terus yang jadi pertanyaannya, mungkin ini
mengoreksi gitu ya. Karena di nilai-nilai Pancasila itu sendiri, walaupun secara tidak langsung ya, artinya gini, Chat. Kita ketahui bersama untuk liberalisme itu kan dia mengutamakan kebebasan. Iya kan? Kebebasan, ya. Kalau di Indonesia memang kita mengakui kebebasan itu ada, apalagi dengan adanya revisi-revisi terkait Undang-Undang Dasar kita juga, bagaimana kebebasan itu diatur, kebebasan berpendapat, beragama dan sebagainya. Tetapi yang jadi penekanan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi lebih ditegaskan lagi, kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang diberikan selama tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan, ya, jadi disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat, itu masih bisa kita terima. Tetapi itu berbeda jika di liberalisme. Kalau liberalisme kan dia tidak ada batasan, gitu loh. Kebebasannya mereka tidak terbatas. Arti maka dari itu ya itu yang membedakan. Ya, makanya percampuran. Liberalisme mungkin, tapi dicampurkan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia gitu ya, ya kan? Budaya Indonesia loh. Budaya Indonesia, kan? Iya, makanya ada komunisme dimasukkan kan, kayak di desa-desa kan lebih banyak kepemilikan bersama. Ya mungkin ya memang tidak dipungkiri terbentuknya Pancasila itu sendiri itu kan dipengaruhi ya banyak faktor juga ya. Salah satunya juga dinamika yang ada pada saat itu, dan kemudian sejarah yang kita alami juga, ya kan, dinamika, dan dilihat juga dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga ya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itulah yang paling sesuai gitu, paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini gitu Chat, mungkin dari saya. Ya mungkin tidak 100% bertolak belakang, tetapi Pak. Saya gimana? Jaringannya. Oke. Jadi maksud saya Pancasila jaringannya. Iya. Masih putus-putus. Masih, Pak. Masih ya? Oke. Ini kendala. Akhirnya jadi kalau ada penjelasan yang putus-putus kadang bisa menyebabkan kesalahpahaman ya. Gimana, Chat? Masih putus-putus? Atau sudah mendingan? Ya udah mending, Pak. Oke. Jadi intinya adalah Pancasila memang tidak dipungkiri di dalamnya ada nilai-nilai ideologi tersebut, tetapi memang tidak secara keseluruhan gitu. Tidak secara keseluruhan. Mengapa? Karena ya kembali lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah paling pas dijalankan oleh Indonesia karena itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Artinya budaya Indonesia itu sendiri dari masyarakat yang sangat majemuk gitu. Untuk negara-negara dengan ideologi liberalisme dan komunisme kan tidak memiliki hal itu. Masyarakat dengan kondisi yang sangat majemuk, beragam, budaya, adat, dan istiadatnya. Tapi Indonesia memiliki itu, maka dari itu kan diambillah salah satu formula supaya semua nilai-nilai yang ada itu bisa menyatukan Indonesia dan mewujudkan itu tadi integrasi nasional. Mungkin itu poinnya. Kalau dari saya, Chat. Betul. Oke. Betul, Pak. Sip. Ya. Terima kasih untuk koreksiannya ya. Kita sama-sama saling ini sharing, diskusi dan sebagainya. Jadi jika ada keresahan apa terkait hal-hal penyelenggaraan dalam pemerintahan di negara kita, ya kita juga sebagai
generasi muda pada umumnya juga tidak boleh cuek, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita juga paling tidak bisa mengikuti dinamika demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Harapannya adalah ketika kita mengikuti dinamika yang terjadi, kita jadi lebih peka dan peduli apa sih yang bisa kita perbuat dan kita berikan untuk bangsa dan negara kita. Sehingga ancaman-ancaman yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sebutkan dalam poin-poin ini tadi diharapkan bisa diminimalisir, sehingga harapannya nantinya lah pada tahun 2045 sesuai dengan ketika kita pesta ulang tahun emas kemerdekaan kita sudah menjadi negara yang jauh lebih maju daripada yang sekarang. Itu harapannya. Oke, terima kasih Richard. Diskusinya sangat menarik. Yang lain? Kira-kira? Mungkin saya bertanya ke kalian ya terkait inilah masih di bidang sosial budaya. Clarin. Rin? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ini kan kalau kamu lihat poin-poin ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari luar, salah satunya adalah gaya hidup konsumtif dan memudarnya semangat gotong royong. Nah, kamu sebagai generasi muda, ya sebagai generasi muda saat ini melihat realita yang ada, khususnya di kalangan kamu lah, di kalangan kamu sebagai generasi muda, hal ini masih terjadikah atau tidak, Rin? Pengaruh mungkin ini kayak di beberapa gimana? Ya, silakan. Gimana, Pak? Tadi gimana? Enggak, maksudnya pengaruh-pengaruh ini yang berasal dari luar, apakah sudah masuk mendalam di generasi muda kalian atau bagaimana kamu melihatnya? Silakan. Yang buat memudarnya semangat gotong royong itu kayaknya memang sekarang itu semakin sedikit ya, Pak. Gotong royong itu kayak menurut aku sih gotong royong udah istilahnya itu udah langka gitu loh, Pak. Ya memang benar-benar udah memudar, ya udah memudar gitu, kayak mungkin ada beberapa, cuman kayak nggak banyak, kayak nggak semua gitu, nggak semua ada semangat gotong royong. Apalagi kan makin kesini kan makin kayak serba gampang gitu, serba instan. Banyak teknologi yang maju gitu kan, iya instan. Jadi kayak ya udahlah, tinggal pakai ini aja, nggak usah pakai gotong royong gitu. Itu semua udah selesai gitu. Itu sih Pak. Oke. Kira-kira dari kamu pribadi, solusi apa yang bisa diberikan? Artinya supaya semangat gotong royong itu tumbuh kembali, khususnya di generasi muda. Gimana kira-kira, Rin? Mungkin kayak dikasih penyuluhan, kalau misal ya gotong royong bisa buat gimana ya, bisa buat tambah teman atau gimana gitu. Jadi kayak tambah mempererat sama kenalan-kenalan yang lain gitu loh, Pak. Gitu. Oke. Secara sederhananya gini, Wis. Dalam lingkup yang lebih sempit, kalau kamu melihat di lingkungan SMA Pius itu sendiri, antara kalian semangat gotong royong itu masih ada atau ya juga memudar juga? Memudar sih kata aku. Memudar. Gotong royong kalau disuruh doang, Pak. Kalau berarti belum ada inisiatif untuk maju, maksudnya. Mungkin ada beberapa anak yang memang ada inisiatifnya dari dianya sendiri, tapi kan
delay. Kan ada beberapa juga yang misal udahlah kamu ngapain sih ikut-ikutan gitu kayak gitu. Gitu sih. Jadi ini kayak ada beberapa anak yang terpengaruh jadi ini udahlah buat apa gitu. Tapi memang ada beberapa anak yang pasti ada beberapa anak yang masih kayak ya mau gotong royong gitu sih. Oke, sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutan dari saya, tetapi karena waktunya ini juga sudah mau habis, sementara saya akhiri terlebih dahulu. Nanti silakan kalian langsung join kembali melalui link yang sama ya. Silakan nanti kalian join kembali melalui link yang sama. Kita lanjutkan penjelasan materinya. Dan tadi penjelasan materi dari slide yang belum saya jelaskan. Oke ya, begitu ya. Ini saya akhiri dulu, terus nanti silakan kalian untuk bergabung kembali.